Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dengan NIM 289215036 dengan mata kuliah akuntansi manajemen, dan dosen pengampu saya itu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAKCAMAK. Lalu di sini ada persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Keduanya ini merupakan sistem yang mengelola keuangan, yang menghasilkan informasi berupa keuangan atau sistem keuangan. Informasi tersebut yang dihasilkan oleh keduanya merupakan dasar yang berguna bagi para pemakai untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan tipe informasi, akuntansi keuangan hanya mengukur mengenai keuangan saja dan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Sedangkan akuntansi manajemen mengukur keuangan dan operasional serta pengukuran fisik, proses, supplier, teknologi, kompetitor, dan juga pelanggan. Lalu di sini juga ada konsep dan terminologi biaya di dalam akuntansi manajemen. Jadi konsep biaya adalah konsep dalam dunia akuntansi yang menyatakan bahwa seluruh proses akuisis aset yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan harus dicatat dalam pembukuan sebagai biaya. Yaitu ada biaya dalam akuntansi keuangan ini, suatu pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa. Lalu dalam akuntansi manajemen, biaya atau cost adalah kas atau setara kas yang dikorbankan atau dibayarkan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat atau pendapatan pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Biaya yang akan memberikan manfaat atau benefit hanya pada periode berjalan atau current period. Biasanya dicatat sebagai beban. Lalu di sini ada contoh soal, yaitu tenaga kerja langsung bekerja dengan total 600 jam, termasuk jam lembur sebanyak 100 jam. Tarif upah adalah 100.000 per jam, sedangkan tarif upah lembur adalah 150.000 per jam. Catatannya, upah lembur seluruhnya diakui sebagai biaya tenaga kerja. Bahan baku awal periode berjumlah 85.500 itu di pembelian yang dilakukan. Lalu yang C itu selama periode ini berjumlah 34.500 dan persediaan bahan baku pada akhir periode tidak ada. Lalu depresiasi peralatan pabrik adalah 100 juta. Lalu yang D itu biaya asuransi pabrik yang dikonsumsi periode adalah 6 juta. Lalu yang E itu biaya tenaga kerja tidak langsung atau gaji supervisor berjumlah ini 20 juta. Jadi perhitungan biaya prime cost atau biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku ini adalah 85.500 lalu ditambahkan dengan 34.500 lalu hasilnya 120 juta. Lalu di sini ada biaya tenaga kerja. Tadi itu untuk tenaga kerja langsung 500 dikalikan dengan 100.000 itu tarif upah. Lalu ditambahkan dengan 100.000 itu jam lembur. Lalu dikalikan 150.000 itu tarif upah lembur. Lalu hasilnya 65 juta. Lalu perhitungan biaya konversi ini lalu kita jumlahkan dengan 120 juta ditambah dengan 65 juta, jadi hasilnya 180 juta. Lalu yang kedua itu perhitungan biaya konversi. Ini ada biaya tenaga kerja, kita masukkan tadi 65 juta, lalu ada biaya overhead pabrik, itu ada depresiasi mesin pabrik, lalu ada biaya asuransi, lalu ada biaya supervise pabrik. Lalu depresi mesin pabrik ini kan tadi 100 juta. Lalu kita masukkan dengan biaya asuransi 6 juta, lalu biaya supervise pabrik itu 20 juta. Jadi hasilnya kita jumlahkan 100 juta ditambah dengan 6 juta, lalu ditambah dengan 20 juta, hasilnya 126 juta.
Lalu kita tambahkan dengan tadi biaya tenaga kerja sama biaya overhead pabrik. Jadi biaya tenaga kerja itu 65 juta, lalu ditambahkan dengan biaya overhead pabrik 126 juta. Jadi hasilnya 191 juta rupiah. Lalu di sini juga ada hitunglah harga pokok per unit untuk masing-masing produk apabila biaya pemeliharaan itu 250 juta. Lalu biaya pengangkutan bahan dan biaya setup dialokasikan berdasarkan jam mesin. Lalu perhitungan harga pokok produk dengan metode konvensional. Tarif BOP-nya itu tadi 250 juta, lalu 62.000 itu 500 jam itu dapat dari jam mesin produk A dan produk B ini. Kita tambahkan 50.000 ditambahkan dengan 12.500 jam. Jadi hasilnya 62.500 jam. Nah, jadi 250 juta dibagikan 62.000 ini 500 jam sama dengan 4.000 per jam mesin. Jadi harga pokok produk A ini ada biaya utama. Kita masukkan biaya utama itu 700 juta dari produk A. BOP-nya itu 4.000 tadi kan jam mesin, lalu dikalikan dengan 200.000 ini dapat dari kuantitas produk A. Jadi hasilnya 800 juta. Jadi total sebesar biaya utama ditambah biaya overhead pabrik ini kita jumlahkan 700 juta ditambah dengan 800 juta. Jadi hasilnya 1.500.000 juta. Nah, harga pokok per unit kita bagikan dengan 1.500.000 juta lalu dibagikan dengan kuantitas. Dari produk B itu harga 200.000. Jadi hasilnya 7.500. Nah, harga pokok produk B ini biaya utamanya itu 150 juta dari produk B. Biaya utamanya ya. BOP-nya ini 4.000 tadi jam mesin. Nah, dikalikan dengan 50.000 itu kuantitas dari produk B. Lalu hasilnya itu 200 juta. Nah, total sebesar ini biaya utama dengan biaya overhead pabrik ini kita jumlahkan 150 juta lalu ditambah dengan 200 juta hasilnya 350 juta. Lalu harga pokok per unit. Harga pokok per unit ini 350 juta tadi kita tambahkan lalu dibagikan dengan 50.000 itu dari kuantitas produk A. Jadi hasilnya 7.000. Lalu di sini juga ada perhitungan harga pokok produk dengan metode ABC atau Activity Based Costing. Jadi di sini ada tarif BOP, yaitu ada biaya jenis mesin atau pemeliharaan. Lalu kita masukkan 250 juta itu jumlah biaya, lalu kita bagikan tadi 62.500 itu kita tambahkan dengan 50.000 per jam. Jadi produk A dan B itu kita tambahkan di jam mesin itu 50.000 per jam, lalu ditambahkan dengan 12.500 jam itu hasilnya 62.500. Jadi 250 juta dibagikan 62.500 ini hasilnya 4.000 per jam mesin. Nah, lalu biaya pengangkutan ini 300 juta ini dapat dari jumlah biaya pengangkutan. Lalu dibagikan dengan 800. Nah, 800 ini kita tambahkan dengan produk A dan produk B 700.000 ditambah dengan 100.000. Jadi hasilnya 800.000. Lalu kita bagikan 300 juta dibagi 800.000 hasilnya 375 per jam mesin. Lalu di sini ada biaya setup. Biaya setup ini 450 juta ini dari jumlah biaya. Nah, kita bagikan 150 ini dari produk A dan produk B. Jadi kita tambahkan lagi ya teman, 100 ditambahkan dengan 50 hasilnya 3 juta per setup. Jadi 450 juta dibagikan 150 hasilnya 3 juta per setup. Nah,
Harga pokok produk A ini ada biaya utamanya kita masukkan dengan produk A itu 700 juta. Nah, BOP-nya itu ada biaya jenis mesin yaitu 4.000 tadi jam mesinnya, lalu dikalikan dengan 50.000 dengan kualitas 1 juta. Itu biaya pengangkutan itu ada 375 dikalikan dengan 700, jadinya 262.500.000. Nah, sini ada biaya setup juga 3 juta tadi yang kita hasilkan dikalikan dengan 100, jadi hasilnya 300 juta. Jadi total sebesar biaya jenis mesin, biaya pengangkutan, dan biaya setup ini hasilnya 1.462.500.000. Jadi harga pokok per unit ini 1.462.500.000 dibagikan dengan 200 tadi kuantitas dari produk A, itu hasilnya 7.312,5. Lalu harga pokok produk B, yaitu ada biaya utamanya dari produk itu 150 juta. Lalu BOP-nya itu ada biaya jenis mesin yaitu 4.000 tadi kita ambilkan dari biaya mesin itu, lalu dikalikan 12.500 dari produk B, lalu hasilnya 50 juta. Lalu ada biaya pengangkutan itu 375 dikalikan dengan 100.000 itu dari produk B, lalu hasilnya 37.500.000. Lalu biaya setupnya itu 3 juta dikalikan 50 dari produk B, lalu hasilnya 150 juta. Jadi total sebesar biaya jenis mesin, biaya pengangkutan, biaya setup itu hasilnya 380.500.000. Lalu harga pokok per unitnya ini kita bagikan dengan produk B dari kuantitas, jadi hasilnya 380.500.000 dibagikan dengan kuantitas produk B 50.000, hasilnya 7.750. Terima kasih.